Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ikuti. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa, membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah lana ni'matak wansur 'alaina rahmatak min wazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, perhatikan ya, kita tolong diperhatikan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, tolong jangan cerita. Ya, hargai sedikit duduknya. Baik, masuk yang tidak hadir siapa hari ini? Oh ya, kemana ada informasi? Jadi adabnya, tertibnya ketika kalian tidak masuk itu harus memberikan informasi ke wali kelas. Itu tertib dan adabnya. Kalau semua kelas sekolah seperti itu gimana coba? Gak memberi informasi, gak memberi kabar. Ya, kita memberi informasi, HP ada. Ya, tolong perhatikan. Ya, HP ada, tinggal WA wali kelas, kemudian ya nanti dari grup wali kelas itu menyampaikan ke guru bidang studi. Itu. Baik, kita masuk ke materi. Mudah-mudahan yang tidak masuk diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa masuk ke sekolah. Baik, walaupun kita ini banjir, tapi semangat kita untuk menuntut ilmu tetap semangat. Kita masuk ke materi. Perhatikan yang perempuan, perhatikan ya. Kita dalam pembelajaran itu harus ada tujuan. Ya, kalian sekolah kesini pun pagi dari jam 7 sampai jam 2 ada tujuan. Belajar. Dalam belajar pun ada tujuan. Itu kalau dalam belajar tidak ada tujuan, bagaimana kalian bisa mengerti apa sih saya belajar itu, apa yang saya ingin tahu. Itu ini tolong siapa perhatikan dan harus ada. Jadi tadi materinya masih ingat gak? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Apa materinya? Tolong diperhatikan, baca apa? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sholat tahu, zikir tahu. Menghadirkan dalam kehidupan. Baik, tujuannya yang pertama, tolong jangan kayak gitu. Kamu kebiasaan nanti sampai pelajaran yang lain
lain sama juga. Ya, yang pertama memahami makna sholat dan zikir. Kita harus paham dulu apa itu sholat, apa itu zikir. Ya, kalau nggak tahu sholat itu apa, zikir itu apa, baru nanti untuk kehidupan nggak paham. Ya, saya harus berulang kali berapa Ya. Kemudian yang kedua, memahami bahwa sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Yang ketiga, memahami hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Dan yang keempat, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten atau istiqomah dalam bahasa agama Islamnya. Ya, jangan ngobrol. Pertama, makna sholat. Apa itu sholat? Apa itu sholat? Apa sholat? Ya, sholat ya secara bahasa adalah doa. Secara istilah sholat adalah ibadah yang terdiri atas beberapa perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan syarat tertentu. Ya, secara bahasa sederhana doa. Kemudian perintah sholat. Ya, perintah sholat ada dalam Al-Quran. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Pak Guru. Pak Guru hanya menyampaikan nih, memberi ilmu kepada kalian tentang pentingnya sholat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian hadis Nabi SAW, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Dan apabila pada hari kiamat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Itu perintah sholat. Yang pertama dalam Al-Quran, dan yang kedua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelaksanaan sholat dibagi menjadi 2. Ya, pertama sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Sholat wajib. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Ya, itu namanya sholat fardu atau sholat wajib. Seperti apa? Ya, sholat 5 waktu. Kalau kalian mengerjakan dapat pahala, kalau meninggalkan mendapat dosa. Kemudian sholat fardu itu terbagi menjadi 2. Fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu apa? Nah, itu namanya fardu ain, tidak boleh ditinggalkan. Ya kan? Tidak boleh, harus dikerjakan. Sholat 5 waktu itu fardu ain. Tidak boleh diwakilkan, misalnya saya tidak mau sholat, ya, kemudian kamu mewakilkan, tidak bisa, harus dikerjakan masing individu. Ini di video, ya. Jadi kemudian yang kedua fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau dikerjakan oleh sebagian orang itu sudah
aman, tidak ada tanggungan. Tapi kalau tidak dikerjakan sama sekali, maka akan berdosa semua orang sekampung itu. Contohnya misalnya ada orang meninggal, tidak kita urus jenazahnya, kita biarkan, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mensolati, tidak ada yang menguburkan, itu kita kena semua dosanya. Itu namanya fardu kifayah. Kemudian yang kedua sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Tapi kalau kita meninggalkan sunnah, itu lama-lama kita ibaratkan nol, gak dapat apa-apa. Ya, itu. Jadi sholat sunnah ada dua sholat sunnah. Ada sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Itu. Lanjut, syarat-syarat sholat. Ada syarat wajib sholat. Pertama Islam, kedua ketiga empat suci dan haid dari nifas, kelima sudah sampai dakwah Islam kepadanya. Ini syarat wajib. Ya. Kemudian selanjutnya syarat sholat. Yang pertama suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kedua suci badan, pakaian, tempat sholat dari najis. Ketiga menutup aurat. Keempat telah masuk waktu sholat. Kelima menghadap kiblat. Rukun sholat. Jadi ketika kita sholat itu ada rukun yang harus dikerjakan. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri bagi yang makruh. Ketiga takbiratul ihram. Keempat membaca surah Al-Fatihah. Kelima ruku dengan tumakninah. Kemudian keenam i'tidal dengan. Ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah. 8 duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 9 duduk tasyahud akhir. 10 membaca tasyahud akhir. 11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad. 12 memberi salam yang pertama atau ke kanan. Yang ke-13 dan tertib. Itu rukun sholat. Ini berarti harus dikerjakan. Kalau kita tidak kerjakan rukun ini berarti sholatnya tidak sah. Misalnya tidak salam ke kanan langsung ke kiri, itu tidak sah, harus dikerjakan. Ke kanan dulu, habis itu ke kiri. Nah, selanjutnya makna zikir.